Nah, selamat malam ya untuk hari ini tanggal 1 Maret 2024 kita update dulu untuk pergerakan indeks dolar dari outlook kemarin. Sebenarnya ya dari hari Senin itu ini untuk indeks dolar ini masih sideways dan sideways-nya itu areanya berada di 103,600 sampai dengan 104,25 pembulatan. Tetapi di tengah ini level area pivot yang saat ini berfungsi sebagai support itu ada di 103,92. Kalau misalkan untuk hari ini untuk indeks dolar ini harga mampu bergerak di level area pivot, mungkin ada potensial untuk indeks dolar ini balik lagi melanjutkan sideways-nya itu kurang lebih di kisaran 103,600. Jadi satu minggu ini untuk indeks dolar ini masih nggak kemana-mana. Jadi ring area sideways-nya itu kurang lebih ya kalau dari outlook kemarin itu di sekitaran area yang di blok biru. Di sini aja ini masih belum kemana-mana potensial. Tinggal tunggu salah satu level area break antara 104,25 atau 103,600 ini break terlebih dahulu, mungkin kita akan ngeliatin pergerakan indeks dolar yang lebih jelas tentunya. Cuman saya lebih memilih untuk netral dulu ya karena ini sudah di akhir minggu di hari Jumat ya karena besok ini kan tutup market. Jadi saya lebih memilih netral. Potensial sideways ini berlanjut kecuali data yang akan dirilis nanti malam dari Amerika itu mungkin positif, apalagi surprise, mungkin kita akan ngeliatin untuk indeks dolar ini break dan bergerak di atasnya 104,25. Tetapi kalau misalkan itu netral-netral aja untuk datanya, apalagi negatif, potensial ini akan balik lagi ke 103,600-an untuk indeks dolar. Lanjut ke gold, tentunya kita bahasin dulu. Untuk gold kita masuk ke time frame 4 dulu ya karena ini sudah break di level area resisten yang kedua. Dari ring area yang kita ambil kemarin, potensial pergerakan kemarin sudah saya bahas. Kalau misalkan ada potensial pergerakan, minggu ini fokusnya adalah batas maksimal. Resisten yang ketiga dan yang keempat itu ada di 2065 sampai dengan 2073. Kemudian batasan bawah itu kurang lebih di kisaran 1987 sampai dengan 1980 pembulatan ya. Jadi dua area ini yang mesti dipantau. Tetapi untuk saat ini harga break dan bergerak di atasnya resisten yang kedua yang ada di 2051. Tetapi di sini juga ada zona supply. Nah, zona supply ini masih dites, masih ada potensial bermain-main dulu, tetapi kita masih belum tahu akankah break lanjut ke resisten yang ketiga atau ya sampai dengan yang keempat atau justru malah ini akan ada pantulan kembali menguji level area 2051 atau justru malah bermain-main balik lagi di 2036 sebelum harga lanjut ke atas. Cuman kalau dilihatin dari segi time frame 4, kayaknya kalau minggu ini koreksi ke bawah lanjut ke atas ini kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi mungkin ini kelihatannya minggu depan kita akan pantau lebih lebih lanjut. Cuman untuk hari ini, fokus untuk hari ini hati-hati dengan data dari fundamental yang akan dirilis kurang lebih jam 10 ya, jam 21.45, 10 kurang 15 menit ya. Ketika harga bergerak dari pivot yang ada di 2026, menyentuh level area resisten yang pertama, ini ada reaksi. Sentuhan pertama reaksi, sentuhan kedua reaksi, kemudian break masuk ke level resisten yang kedua. Ini kurang lebih ya pas di 2050-an sampai dengan 2051 ke reject. Reject masuk ke bekas level area yang sebelumnya menjadi resisten berubah menjadi support dan harga lanjut ke atas break. Di sini ada bullish engulfing tentunya. Tekanan untuk buyer ini masih kuat, masih belum ada konfirmasi yang jelas untuk pembalikan arah. Cuman untuk planning sell saya yang kemarin, ini saya masih wait and see dulu. Saya akan tunggu atau mungkin ya untuk gold saya nggak masuk dulu untuk hari ini. Jadi saya lebih memilih netral dulu kecuali harga balik tutup di bawahnya 2050 mungkin akan ngeliatin konfirmasi yang jelas. Mungkin saya akan masuk. Tetapi kalau harga nggak mampu bergerak di bawahnya 2050, saya skip dulu. Saya lebih memilih untuk liatin minggu depan aja nanti kita buatin outlook lagi untuk pergerakan satu minggu ke depan tentunya. Cuman untuk hari ini hati-hati ya karena pergerakan dari segi time frame 4 di sini juga ada zona supply.
dan ini masih belum ada tanda-tanda yang jelas, baik dari segi time frame H4 ataupun H1 ini masih belum jelas akankah ke reject atau break. Jadi zona pantau batas maksimal adalah resisten yang ketiga 2065, resisten 4 2073, kurang lebih batasan maksimal zona pantau untuk minggu ini di sini. Selanjutnya adalah GBP USD. Untuk GBP USD ini masih berlanjut sideways tapi pelan-pelan mengarah turun ke bawah. Untuk saat ini harga balik lagi bermain-main di level area pivot yang berada di 1.2644 dari pivot weekly-nya. Potensial berlanjut ada, kecuali data nanti positif untuk USD mungkin akan menuju level area resisten yang berada di 1.2600. Jadi ini lebih waspada dulu ya, jangan buru-buru entry karena ini zona tengah. Kalaupun mau cari entry mungkin karena ini hari Jumat, mending sabar dulu aja, netral dulu aja, sabar dulu, perhatikan aja nanti dari segi time frame 1. Kalau misalkan ada konfirmasi yang jelas masuk ke market mungkin oke, tetapi kalau nggak ada konfirmasi kejelasan ataupun di luar planning, saran saya adalah stay wait and see. Oke, Euro USD. Euro USD di sini, ini yang level ditandain kemarin, 3 kali kesentuh dan ini berhasil reject, tetapi saat ini statusnya sama ya, ini sideways gede. Ini dari segi time frame H1 ya, ini kelihatan sideways-nya itu kurang lebih diambil dari tanggal 22. Sekarang adalah tanggal 1. Jadi ini harga masih netral, masih nggak kemana-mana. Kesimpulannya untuk Euro USD untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu. Jadi nggak ada potensial. Batas pantau support 1.0782 dan resisten ada di 1.0867 kurang lebihnya ya, sebagai level area zona tengah atau pivotnya ada di 1.0825. AUD USD ini sudah di luar plan ya, karena ini sudah sesuai kemarin ada dua skenario, sell di level area zona supply yang di sini atau di atasnya, baru targetnya TP1 ada di zona supply yang di sini yang di blok kuning. Ternyata untuk minggu ini sudah tercapai di resisten yang kedua yang bertumpuk dengan zona demand, dan ini zona demandnya sudah break, tetapi harga masih bermain-main di antara support yang kedua dan yang pertama ada di 0.6500 physical price levelnya, yang kedua adalah di 0.6534 ya kurang lebih. USD CAD ini juga sudah beres, ini udah TP, jadi lebih memilih netral dulu ya. Oke, sekian dulu untuk ulasan ya, nanti kita sambung outlook minggu depan, kita akan rilis besok. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.